Hai semuanya, resep dan cara membuat pepek dus tanpa ikan. Resepnya akan saya share kepada pemirsa semuanya. Meskipun tanpa ikan, tidak lihat dan juga rasanya sangat gurih. Kalau pemirsa mau tahu, silakan tonton video saya sampai selesai. Dan jangan lupa ya dukungannya dengan klik tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, supaya kalianlah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mingge. Sudah? Terima kasih. Ayo kita mulai. Bahan untuk membuat adonan pempeknya atau biangnya nanti dipakai untuk berbagai macam pempek, yaitu tepung beras, tepung tapioka, kemudian terigu, telur, bawang merah, bawang putih, merica bubuk, garam, gula, kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan sedikit penyedap. Untuk penyedap bisa dikasih, bisa tidak. Dan kemudian air. Blender dulu bawang putihnya, juga bawang merahnya. Blender pakai air, jadi airnya ini nanti sebagian untuk adonan, sebagian untuk memblender bumbunya ini. Masukkan bumbu yang halus tadi ke dalam wajan. Masukkan gula, garam, kaldu bubuk, dan penyedap. Merica bubuknya. Campur dulu hingga merata, jangan dihidupkan, kompornya jangan dihidupkan dahulu. Karena nanti habis ini kita campurkan tepung berasnya. Kalau airnya mendidih atau panas ini menyulitkan karena nanti akan menggumpal. Jadi dingin aja seperti ini. Masukkan sisa air. Airnya ini sudah saya takar dan nanti ukurannya sudah ada di kolom deskripsi, silakan dibuka. Setelah tercampur rata, masukkan tepung berasnya. Campur dulu hingga rata, hingga tidak ada gumpalan. Kalau sudah rata dan tidak ada tepung yang menggumpal, baru nyalakan apinya. Diaduk terus hingga membentuk gumpalan-gumpalan. Nah, ini sudah mulai menggumpal. Nah, seperti ini gumpalannya. Sudah menyatu semua. Ini siap dipakai. Tadi saya menggunakan pengaduk dari kayu, tetapi lengket. Saya pakai pengaduk seperti ini, spatula. Nah, kalau adonannya seperti ini berarti sudah siap untuk digunakan. Matikan kompor dan dinginkan dahulu. Taruh di sebuah wadah atau mangkok, kemudian dinginkan dahulu. Sudah agak dingin, masukkan telurnya. Adonannya memang harus seperti ini ya. Nanti kalau terlalu encer adonannya, terlalu banyak penambahan tepung, nanti menjadi keras. Sudah tercampur rata, masukkan tepung tapiokanya dan tepung terigunya. Sekarang aku pindahkan aja ke atas telenan biar lebih mudah untuk mencampurnya. Agak lembek seperti ini tidak apa-apa nanti, karena kalau kita membentuknya sudah pakai tepung seperti ini. Untuk pempeknya sudah jadi. Sekarang saya akan ambil sebagian untuk pempek keritingnya.
taruh di sebuah wadah ini, lalu tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai merata, boleh pakai whisk juga. Sudah merata seperti ini, masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kalau tidak ada di rumah, plastik segi 4 aja diakal ya, dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk piping bag. Oke, sudah tadi masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Kemudian ini sisa adonannya tadi saya akan ambil sedikit saja, 1/4, yang lebih banyak untuk empek-empek kapal selam, sedangkan yang lebih sedikit akan saya pakai untuk membuat empek-empek lenjer. Lalu bentuk menjadi bulatan agak panjang. Yang satunya juga. Lalu potong. Sesuai selera. Potongan seperti ini. Rapikan sedikit ujung-ujungnya. Untuk membuat yang kapal selam ini sama seperti yang lenjer tadi, tetapi bulatannya agak lebih besar. Seperti ini. Potong bersamaan supaya ukurannya menjadi sama. Kalau mau panjangnya sama, ukur seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membentuknya. Kemudian saya akan membentuknya. Siapkan dulu tepung tapioka. Olesi dulu tangan kita dengan tepung tapioka. Ambil adonan yang sudah dipotong tadi. Kemudian jari telunjuk kita ini masukkan. Jari telunjuk, bisa juga jari yang jempol. Tetapi masukkan dulu sedikit. Jadi begini, kalau sudah lubang sambil diputer. Ini kalau ujungnya nggak sama, bisa langsung dipotong. Kalau saya nggak usah dipotong, nanti dibentuk saja seperti ini, biar nanti ukurannya sama. Seperti ini, seperti mangkok. Biarkan dulu. Kalau saya lebih senang, lebih suka kalau semuanya dibentuk dulu, baru dimasukin telur. Sekarang saya akan mengisinya. Langkah pertama, kocok lepas telur seperti ini. Kemudian ambil isi adonan yang sudah kita bentuk dan tuang adonan telur ke dalamnya. Jangan penuh, kira-kira 1/2 saja atau setengahnya. Baru ditutup seperti ini. Jangan ditekan terlalu kenceng. Nah, jangan ditekan terlalu kuat. Seperti ini. Kalau sudah, isi lagi yang lain. Ambil adonan yang sudah dibentuk. Kemudian masukkan adonan telur 1/2-nya saja.
Kemudian yang atas itu, yang bagian atas ini untuk menutup. Kalau menutup jangan terlalu kenceng, biasa aja, asal sudah lengket sudah. Nah, seperti ini. Sekarang rebus air, setelah mendidih, masukkan empek-empek lenjernya. Kemudian rebus hingga mengapung. Empek-empek lenjernya ini sudah mengapung, saya biarkan agak lama. Kemudian angkat saja karena sudah matang ya. Sekarang kita rebus untuk empek-empek kapal selamnya. Ini bisa memakai bekas rebusan yang buat pepek lenjer tadi. Sekarang masukkan pelan-pelan saja. Cara memasukkannya pelan-pelan saja supaya tidak bocor. Nah, seperti ini. Kemudian rebus hingga mengapung. Empek-empek kapal selamnya sudah mengapung dan sudah saya tambahin waktunya supaya lebih matang lagi luar dan dalamnya. Sekarang siap untuk diangkat. Karena sudah matang, angkat aja. Empek-empek keritingnya, gunting ujung piping bag tadi, dikira-kira aja. Kemudian siapkan teflon, olesi sedikit minyak, meskipun ini wajan anti lengket, tetap kasih minyak sedikit, baru kita bentuk. Alternatif lain bisa memakai kertas roti, kemudian dipotong kertas rotinya, setelah itu baru dibentuk dan direbus. Tetapi karena saya tak ada, maka memakai wajan teflon. Cara membentuknya, tekan aja. Seperti ini. Semua terbentuk seperti ini, langsung aja siramkan air panas. Pelan-pelan ya, di pinggirnya aja seperti ini, biar tidak rusak. Sedikit saja, nah seperti ini. Lalu direbus. Dan untuk empek-empek keritingnya, ini sudah matang juga, sudah mengapung. Sudah aku tambahin waktunya supaya lebih lama merebusnya. Nah, ini memang air untuk merebus seperti ini berbuih karena di dalam adonannya ini mengandung telur. Nah, ini sudah matang ya. Ini sudah siap diangkat. Nah, kan matang. Sudah siap diangkat. Untuk mengangkatnya pakai saringan aja supaya tidak rusak. Sekarang aku angkat karena sudah matang. Kita akan membuat sausnya atau cukoknya, cukok gula merah. Bahannya yaitu gula merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian ebi yang disangrai. Kalau tidak ada ebi, bisa alternatif pengganti memakai udang yang rebon yang kecil-kecil itu disangrai. Kemudian di sini ada cabai keriting merah dan cuka makan. Sekarang haluskan dulu bawang putihnya, kemudian cabai rawitnya dan cabai keritingnya dengan sedikit air. Kemudian masukkan juga udang rebonnya atau ebinya. Kita haluskan sekali. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan merebus gula merahnya dahulu. Rebus gula merahnya dahulu dengan air.
Tujuannya gula merah direbus dahulu karena biasanya di dalam gula merah itu masih ada sedikit kotoran-kotoran, mungkin daun-daun yang masuk. Kalau makanya harus disaring dahulu. Sekarang kalau sudah hancur semua, langsung aja disaring. Langsung aja aku saring dahulu. Kan seperti ini, banyak kotorannya, makanya harus disaring karena ini ada ampas-ampas apanya ini. Lalu masak kembali. Kalau sudah dimasak, dimasukkan wajan, masukkan pula bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian kasih garam dan kasih cuka makan. Untuk cuka sudah saya tulis takarannya, tetapi sesuaikan dengan selera Anda aja. Masak hingga mendidih. Sudah mendidih, matikan saja kompornya. Sekarang goreng. Siapkan penutup biar nanti tidak meletus karena ini rawan meletus. Tetapi kalau ini sudah dingin, benar-benar dingin dan kering, ini nggak akan meletus. Paling meletus ya sedikit aja, nggak terlalu seperti kalau tidak kering. Gorengnya sebentar aja, asal coklat sudah cukup. Kalau sudah coklat seperti ini, lalu angkat aja. Tidak perlu terlalu lama menggorengnya. Pepek kapal selamnya. Apinya pakai yang sedang aja, jangan terlalu kecil. Jangan lupa pula dibalik. Kalau sudah kecoklatan, angkat saja. Lalu goreng empek-empek keritingnya. Kalau sudah coklat, langsung aja diangkat. Empek-empeknya sudah jadi. Ini sudah saya tata, sudah saya potong-potong dan masukkan di dalam mangkok. Kemudian saya tambahkan mie putih dan juga ketimun yang saya potong-potong kecil-kecil biar tambah segar dan tambah enak. Kemudian saya siramkan saus cukonya. Dan rasanya memang mantap sekali. Dan ini suami saya lagi mencicipi, makan dengan lahap sekali. Oke ya, sampai di sini video saya. Selamat mencoba. See you my next video.